Halo teman-teman, Bapak Ibu, selamat malam semua ya. Mungkin ini adalah video yang saya rekam tiba-tiba, secara tiba-tiba tanpa direncanakan. Kenapa tiba-tiba tanpa direncanakan? Karena saya melihat ada suatu kecenderungan atau penguatan dari sektor tertentu di IHSG kita. Apa itu sektornya? Kita bisa lihat di sini adalah IDX Basic. Kalau kita lihat dari 4 kuarter ini, ada yang improving, ada yang weakening, underperform, dan outperform. Kita misal melihat baru IDX basic ini atau basic material ini sudah mengalami improving atau peningkatan kemampuan atau penguatan lah istilahnya. Jadi dia akan berusaha akan mencapai menjadi outperform yang bisa dibilang itu adalah unggul gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin ada beberapa sentimen-sentimen yang bisa mendukung IDX basic atau basic material ini menjadi melakukan penguatan. Momentumnya juga udah dapat, kekuatannya juga udah mulai dapat. Jadi di sini saya ingin membahas mengenai IDX basic ini. Kalau kita lihat secara chart, uh, IDX basic ini memang ibu-ibu, bapak-bapak, kita bisa lihat bahwa di sini itu dia ada di supportnya setelah mengalami beberapa kali penurunan yang tajam. Dari sini sampai sini dia mulai mengalami sideways yang bisa dibilang itu adalah suatu proses harga yang mendatar di mana biasanya di situ ada akumulasi. Di sini sideways dan dia berada di supportnya. Ini suatu indikasi bagi kita atau kesempatan bagi kita untuk kita bisa masuk ke IDX Basic ini. Kenapa? Karena ini bisa dibilang risikonya sangat rendah. Bisa memberikan profit yang tinggi kalau dia sampai naik ke 11.000 lagi. Contohnya di IDX Basic ini. Karena kalau kita lihat dari chart weekly-nya juga, kalau kita zoom out, dia dari April 2022 sampai sekarang itu terus mengalami penurunan. Dan sekarang dia sudah mulai sideways, artinya kekuatan penjualan itu sudah mulai menurun dan sudah mulai seimbang dengan kekuatan pembelian. Artinya apa? Harga akan ditahan di daerah sini. Jadi apa-apa saja yang menarik dan masih murah di sektor basic material ini. Mungkin kalau saya katakan murah di sini bukan secara fundamental ya. Bapak Ibu, mungkin hanya secara bisa dibilang dia di supportnya lah, atau sudah mengalami suatu karakter change karakter atau perubahan karakter dari downtrend menjadi uptrend. Yang pertama mungkin kita bisa bahas yaitu dari industri nikel, NCKL. Contohnya, NCKL ini merupakan salah satu basic material. Dan ini adalah salah satu atau yang sering kita sebut di channel kita juga bahwa 2023 EV menjadi salah satu topik yang menarik di sini dan juga adanya kebijakan pemerintah untuk menetapkan nikel sebagai mineral kritis dan juga pembuatan harga nikel acuan di Indonesia sehingga uh, tidak ada atau harga smelter itu tidak membayar banyak lagi untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan gitu. Dan dari sini bisa kita lihat bahwa nikel ini, CKL ini contohnya sudah mengalami perubahan change of karakter, bisa dibilang dari sini awal IPO dia mengalami penurunan. Sekarang dia sudah breakout dan mencapai di harga sekarang itu 1.005. Harga terendahnya itu di sekitaran 780. Dia breakout downtrendnya dan sekarang dia dalam keadaan uptrend. Kenapa bisa dibilang uptrend? Dia menunjukkan bahwa dia memberikan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low lagi. Ini menunjukkan ciri-ciri uptrend Bapak Ibu atau teman-teman. Minimal 2 kali higher high, higher low itu sudah menunjukkan bahwa uptrend. Selain dia break of the downtrend, dia juga nge-break structure-nya. Di sini ada support, di sini ada bukan support, resisten. Di sini ada resistennya, dia break out sini, dia BOS di sini break of structure dan dia terbang. Sekarang dia lagi menguji resisten di 1055 juga. Dia koreksi dan dia akan harapannya dia akan terbang lagi menembus resisten tersebut.
Jadi di mana area pembelian kita? Kalau teman-teman secara agresif, kalau agresif bisa dibeli sekarang juga bisa bagus, tapi kalau mau nunggu, kita bisa nunggu di 900 lagi, kalau mau nunggu. Tapi agresif juga tidak apa-apa, cuma maintain size lot sizing-nya saja nanti. Berapa masuk, jangan 100% begitu, untuk mengantisipasi isu-isu atau jika nanti dia tiba-tiba berbalik arah. Selain insulin NCK, insulin nikel yang bagus juga itu adalah MBMA. Kalau ini harganya sudah mulai naik juga, tapi tidak terlalu tinggi seperti NCKL. Dia sekarang kita bisa lihat dia juga udah melakukan change of character. Di sini ada penurunan. Selain itu juga dia di sini melakukan BOS atau break of structure. Di sini base of structure dia membreak structure-nya BOS. Kita tulis saja biar jelas. BOS break of structure di sini di 795. Sekarang dia melakukan basing di sini Bapak Ibu. Mungkin ini merupakan suatu area pembelian kita. Bisa kita beli di situ antara 805 sampai 825 lah. Dengan stop loss kalau bisa, kalau dia breakout lagi di bawah 795, close di 79 di bawah 795, kita bisa buang dulu dan kita tunggu di 750 lagi. Tapi kalau saya lihat di sini, ini salah satu bandarmologinya bagus ya. Di sini kalau kita coba lihat MBMA, ada yang ngumpulin, yaitu institusinya sendiri melalui broker Ciptadana setahu saya. Bisa kita lihat di sini. Kalau secara mandarmologi itu ada akumulasi di sini. KI sudah lama ngumpulin ini. Kalau kita bisa lihat juga inflow-nya ini semua hijau, berarti ada uang masuk di sini. Ini merupakan salah satu kesempatan kita untuk bisa membeli dan bisa cuan banyak di sini nanti. Oke, mungkin itu dari sektor nikel. Bapak Ibu bisa lihat lagi nanti nikel-nikel yang lain. Sektor yang lain yang masuk dari basic material adalah contohnya adalah ini juga sudah pernah kita bahas di 3 saham mingguan, 3 edisi saham menarik mingguan. Contohnya adalah INKP. Ini juga salah satu basic material yang bagus. Kenapa ini bisa menarik? Kita bisa lihat, wah ternyata ini kita kemarin itu di 3 edisi saham mingguan buat di sini masuk, dan ternyata kita juga udah sampai ke TP1 kemarin di sekitaran 8.025 ya kemarin. Sekarang udah lebih dari TP1. Kenapa ini bisa menarik? Kita bisa lihat di sini juga kalau kita zoom out, Bapak Ibu, kita zoom out, dia dari 2020 terus mengalami penurunan sampai sekarang. Sempat mengalami sideways dan naik dan diturunkan lagi. Sekarang ini bisa dibilang sudah menjadi daerah supply-nya dia. Ini adalah supply area. Dia akan bermain-main di sini untuk mengumpulkan barang biasanya. Kalau dari cara belanja bandar ya, cara belanja smart money atau market maker. Di sini dia sudah break dari trend line-nya. Trend line-nya penurunan di sini. Untuk secara ini mingguannya penurunan dari trend line ini. Dan dia sudah juga BOS. Dia break itu keluar dari trend line. Selain itu dia juga melakukan BOS atau break of structure di sini. Di sini. Kalau kita zoom in lagi di weekly, di daily chart-nya. Oke. Ini daily chart-nya. Oke. Dia sudah melakukan BOS di sini, break of structure dengan volume yang menarik. Kita bisa lihat dari volume ini adalah melambangkan uang atau perputaran uang di sini. Uang yang masuk kita bisa lihat di sini. Jadi bagaimana kita masuk? Sebenarnya kita bisa masuk di antara ini untuk bagus di 7.300 sampai 8.425. Tapi kemungkinan akan sangat sulit sampai ke bawah. Jadi kalau mau masuk di 7.825 juga nggak apa-apa karena itu adalah
resisten become support. Yang awalnya adalah resisten, sekarang menjadi dia support. Targetnya kemana? Targetnya itu kalau kita lihat kalau ini jalan, targetnya bisa target pertama bisa sampai ke 9.000, Bapak Ibu. Target pertama bisa sampai ke 9.000 kalau kita tarik reward rasionya. Kalau kita masuk di 9.000, di 7.825, TP di 9.000. Kalau ini stop loss-nya harus ketat, harus di bawah 79, di 7780 gitu. 1/16. Sangat menarik Bapak Ibu. Tapi ini sebenarnya harga pulp and paper dari industri dari INKP ini juga sudah mulai meningkat sekarang setelah COVID begitu. Jadi dipegang lama juga ini, di hold lama juga sepertinya bakal lebih bagus lagi kalau bisa bahkan bisa melebihi dari 15% yang didapatkan ini. Begitu. Tapi selain INKP, saudaranya juga sangat menarik, yaitu Tekim di grup yang sama dan di industri yang sama juga pas gitu. Saya bilang Tekim ini bahkan lebih menarik daripada INKP karena dia di sini menunjukkan karakter yang lebih bagus. Kita lihat daily-nya. Kalau kita lihat di sini juga dia sudah mengalami break of downtrend-nya, dia sudah nge-break downtrend-nya di sini. Di break di sini dan juga dia melakukan break of structure juga. Dia break of structure di sini BOS. Oke, BOS gitu. BOS di sini. Ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda penguatan atau perubahan karakter dari downtrend menjadi uptrend begitu. Dan kalau kita lihat kalau kita lihat INKP tadi dia sudah break dan juga sudah lama sudah menjulang tinggi. Kalau kawannya Tekim bisa kita masuk di harga lebih rendah lagi karena dia bisa dibilang lebih menarik atau harganya itu lebih masih di bawah begitu, belum terlalu jauh untuk terbang. Kalau kita bisa lihat di sini ditarik baru dikoreksi sedikit, ini ditarik, koreksi dan ini mulai ditarik lagi. Kalau mau masuk mungkin bisa teman-teman kumpulkan di area sini. Kalau mau masuk di area ini aja, di area 6.000 sampai 6.100 gitu. Kalau mau masuk, kalau kita lihat juga secara zoom out, secara zoom out ini juga low risk karena dia berada di support secara weekly-nya di sini. Support secara weekly-nya, dia mantul di support ini. BOS itu kesempatan kita untuk masuk begitu. Jangan setelah terbang baru kita masuk, lebih enak kita sebelum ramai kita sudah masuk begitu. Jadi duo kertas ini, INKP sama Tekim ini sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan karakter dari downtrend menjadi mulai uptrend gitu. Yang berikutnya itu adalah nikel sudah, kertas sudah, berikutnya adalah BRMS juga bagus, emas. BRMS ini emas juga ini. Ini juga kalau kita lihat secara weekly atau kita zoom out dari Juni 2022 dia mengalami penurunan di sini. Penurunan terus. Tapi ini belum change of character karena dia masih di downtrend sesuai dengan dia masih downtrend sesuai dengan ini. Dia belum break dari downtrendnya ini. Dia belum break dari garis downtrendnya ini. Tapi dia sudah mulai bisa dibilang sudah mulai memiliki tanda-tanda gitu. Salah satunya adalah momentumnya sudah dapat dari stokastik mingguannya. Ini kita bisa lihat dia sudah oversold dan sudah mulai mantul. Kalau kita zoom in lagi weekly di diary chart-nya bisa kita lihat di sini. Dia ditarik 2 kali, sekali, 2 kali dan dia ngebase di sini. Dia melakukan base di sini, membuat base baru di sini. Dia melakukan buat base baru di sini. Disinilah bisa dibilang trading area kita. Disinilah harga pembelian yang bagus. Kenapa juga bagus? Kalau kita tarik juga ke samping, ini merupakan salah satu support dari historinya dia.
Dia sebenarnya pernah menembus support ini ke bawah, tapi ini hanya shaking. Bisa bilang shaking hanya untuk mengusir retail-retail seperti kita gitu. Setelah diusir, yang biasanya itu pasang stop loss, dia stop loss, cut loss. Setelah cut loss semua, dia ngumpulin barang lagi. Dia di sini yang saya adalah market makernya ya. Sekarang dia sudah balik lagi ke supportnya atau di demand area yang kita inginkan. Inilah trading area kita. Bisa dibilang di sinilah kita bisa entry 128 1143. Targetnya di mana? Kalau soal target ini bisa dibilang target pertama itu di 190, target terdekat 190. Kalau kita tarik, kalau kita ambil di sini, kita masuk di harga sekarang. Kalau kita masuk di harga sekarang berapa risk rewardnya? Kita targetkan di sini 190. Wah, sampai 40% ternyata. Tapi kita stop loss ketat juga di sini. Di bawah 126 kita keluar. Nah, bisa saja dia balikkan lagi dia shaking lagi ke bawah ke 116. Kalau udah sampai sini kita ambil lagi gitu. Kalau stop loss ini kena. Kalau tidak kena ini menjadi risk reward yang sangat menarik 1/6,2 gitu. 1/6 bisa dibilang. Kenapa ini menarik? Kalau kita lihat juga itu sebagai ini tadi nikel ini ya, BRMS. Oh, ternyata ada big akumulasi di sini. Big akumulasi, normal akumulasi di sini. Kalau kita lihat juga secara bandar volume atau adanya money flow di sini, kita bisa lihat sudah mulai ada money flow di sini yang ditandai dengan bar-bar hijau ini. Yang awalnya adalah merah, mulai ada ini konsisten hijau. Itu menunjukkan adanya suatu penguatan atau adanya informasi di dalam yang melakukan akumulasi begitu. Berikutnya adalah apa yang bagus lagi menurut saya itu adalah yang tapi ini kurang liquid ya, kalau yang ini SMCB ya. SMCB. SMCB ini kalau SMCB ini juga menarik, tapi dari volumenya ini volume sisir sepertinya ini adalah repo. Tapi bisa kita bisa kesempatan kita untuk masuk juga di sini karena dia sudah mulai membentuk yang bisa dinamakan ini double bottom. Double bottom di sini dia menghentikan penguatan gitu. Kalau dia tembus ini breakout dan dia retest lagi ke sini atau arahnya begini, gini, dan dia ke sini lagi, kita bisa boleh masuk di sini. Itu SMCB begitu teman-teman. SMCB tapi ini sangat tidak liquid ya. Kalau kita bilang bisa kita lihat bid overnya yaitu ini bid overnya tipis-tipis 122 lot, 346 sangat tipis. Tapi kalau untuk masuk teman-teman juga harus melihat bid overnya nih. Kalau bid overnya ini berubah menjadi tidak seperti karakter ini, bisa dibilang berubah menjadi ribuan, 10 ribuan kiri kanan. Tanda-tandanya itu adalah ada yang mau mainkan saham ini atau ada yang mau narik saham ini begitu. Apalagi basic material yang bagus, salah satunya lagi yang apa ini adalah ESA. ESA kalau ini ternyata downtrend sekarang dia sudah menunjukkan change of character. Dan dia tertahan di support di sini. Pertama dia itu change of character. Kenapa change of character? Dari downtrend dia patah atau breakout dan dia juga melakukan BOS atau belum BOS sih. Dia tertahan di supportnya di sini. Dia tertahan di resistan. Dan sekarang dia juga tertahan di supportnya juga di sini. Jadi kalau dia masuk di 565 dan mantul, itu kesempatan kita untuk masuk. Kenapa? Di sini sudah ada demand-demand atau area trading yang sudah dimulai beberapa kali oleh pembeli-pembeli besar gitu. Kalau dia mantul di sini, kita bisa ambil lagi. Oke, cukup sekian mungkin untuk video yang tiba-tiba ini. Kenapa tiba-tiba seperti saya bilang tadi ada pergerakan money atau uang yang begitu bagus di material basic yang saya lihat, dan saya pikir itu
bagus untuk kita bagikan kepada teman-teman atau Bapak Ibu. Disclaimer lagi, ini bukan ajakan pembelian, ini hanya sebuah edukasi dan rekomendasi. Tidak, keputusan jual beli ada di tangan Bapak Ibu. Oke, selamat malam, salam cuan.